Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku Bahasa Indonesia kelas 4 penerbit Erlangga, dan ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 93 nanti sampai 95 ya. Oke, langsung aja kita baca ya. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Pesona Gunung Bromo, karya Rahmah Purwahida. Aku bersama ayah dan ibu pernah berwisata ke Gunung Bromo 2 tahun yang lalu. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Kami berangkat ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari tempat penginapan saat pagi buta. Kami melihat panorama matahari terbit dari salah satu puncak pengamatan. Pemandangan itu sangat memesona. Setelah matahari makin tinggi, kami memutuskan untuk turun dari puncak pengamatan. Tiba-tiba aku melihat seorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan ya. Aku tidak senang dengan tindakannya karena dapat mengotori lingkungan. Permisi, tolong sampahnya tidak dibuang sembarangan ya, kataku menegur anak itu. Memang mengapa? Di sini tidak ada tempat sampah, jawab anak itu. Membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan, kataku. Jika tidak ada tempat sampah, simpanlah dahulu sampah itu di saku atau tasmu. Akhirnya anak itu mengambil sampah yang dibuangnya tadi. Ia menyimpan sampah itu di saku celananya. Aku merasa lega, semoga saja tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan di tempat wisata itu. Dengan begitu, pesona Gunung Bromo akan terus terjaga. Lalu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas ya. Nomor 1, tuliskan makna kosakata yang bercetak tebal. Jadi di bacaan tadi ada yang bercetak tebal teman-teman ya, dari halaman 93 sampai 94 ini ada yang bercetak tebal. Kita diminta menuliskan makna kosakatanya. Oke, jadi yang bercetak tebal pertama itu kawasan ya. Ada di sini, bentar ya. Kawasan ini artinya adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal. Lalu yang kedua itu perbatasan. Perbatasan artinya daerah atau jalur pemisah antara unit-unit negara atau batas ya. Lalu penginapan. Penginapan itu artinya rumah tempat bermalam ya. Lalu yang keempat panorama. Panorama itu artinya pemandangan alam yang bebas dan luas. Oke, lalu yang bercetak tebal selanjutnya adalah wisata ya. Wisata itu artinya bepergian bersama-sama, bersenang-senang, piknik ya. Dan yang terakhir itu pesona. Pesona itu artinya daya tarik dan daya pikat ya. Itu ya teman-teman untuk nomor 1. Lalu kita lanjut nomor 2. Lengkapi kalimat berikut, gunakan kata-kata yang tersedia ya. Yang A, Gunung Bromo merupakan tempat tempat wisata ya. Lalu yang B, Gunung Bromo berada di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Berada di perbatasan nih jawabannya. Lalu yang C, tokoh aku mengamati matahari terbit dari Gunung Bromo, mengamati panorama ya. Lalu nomor 3, apa permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, permasalahan yang terjadi dalam bacaan tadi adalah tokoh aku melihat seorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan. Lalu nomor 4, bagaimana perasaan tokoh aku saat melihat panorama matahari terbit di Gunung Bromo? Perasaannya adalah senang dan takjub ya. Tadi dia senang sekali waktu melihat panorama di Gunung Bromo. Lalu nomor 5 ya, bagaimana perasaan tokoh aku saat melihat ada orang membuang sampah sembarangan. Nah, ketika melihat orang membuang sampah sembarangan, dia merasa kesal ya. Lalu nomor 6, ceritakan kembali isi cerita tersebut, gunakan bahasamu sendiri dengan percaya diri. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri ya, menceritakan kembali cerita di atas ya. Boleh pakai bahasanya sendiri sesuai ide masing-masing.
Lalu nomor 7 yang terakhir, apa pendapatmu tentang ilustrasi pada cerita tersebut? Tulislah pendapatmu disertai alasannya. Nomor 7 ini teman-teman juga bisa mengerjakan secara mandiri sesuai ide masing-masing ya. Di sini saya berikan contoh untuk yang nomor 7, pendapat yang disertai alasan ya. Menurut saya gambar tersebut sesuai dengan isi cerita karena menunjukkan tokoh-tokoh dalam cerita yaitu Benny dan orang tuanya. Pada ilustrasi tersebut, tokoh menggunakan pakaian yang biasa digunakan saat berada di gunung. Namun, gambar tersebut kurang menunjukkan pemandangan Gunung Bromo. Nah, itu ya, tapi teman-teman bebas boleh membuat pendapat sesuai dengan ide masing-masing ya. Oke. Itu ya teman-teman pembahasan kita halaman 93 sampai 95 ya. Ayo berlatih 93 sampai 95. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.